Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan memulai segala kegiatan kita sepanjang satu hari ini, ada baiknya kita duluan mendengar firman Tuhan yang akan membuat kita bangkit dan bersemangat disertai doa. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara dan memberkati seluruh ciptaanmu di dalam firman-Mu. Pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nas renungan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 17 September 2022, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 38 ayat 10, demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Dalam bahasa Batak, iale Tuhan, pihak dijulum dosude na pinangido ni rohaku. Jaladang bunyi sian ho parwiki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik dari nats ini, Tuhan penolongku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Daud seorang yang baik, yang memiliki beberapa masalah dalam mengikuti perintah Tuhan. Seringkali memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum dirinya dengan keras atas dosanya. Dalam Mazmur pasal 38 ayat 2, ia membuat suatu permohonan seperti ini. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Tuhan adalah hakim yang pengampun. Ia berurusan dengan pendosa dengan keras, namun ia juga mengampuni mereka yang mencari keampunan dirinya dan mencoba untuk mengubah jalan mereka. Sungguh menjadi suatu sukacita bila kita mengenal kasih karunia Tuhan, sekalipun harus terlebih dahulu menghadapi berbagai kesulitan dan berbagai pergumulan. Namun kita, jika sudah mengenal Allah, kita tidak akan takut. Sebaliknya, kita akan memiliki sukacita, karena kita ada di dalam tangan Tuhan, sehingga Dia menjadi penolong bagi kita. Demikian halnya dengan Daud. Dia memiliki banyak musuh, tidak dapat menaklukkannya. Pengenalan akan kebesaran Tuhan, serta berkata, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan sesungguhnya? Siapakah Allah itu bagimu? Daud menjadi tiruan bagi kita. Yang menjadi modal utama adalah kesetiaan
dan penyerahan diri kepada Allah. Untuk menghadapi segala sesuatunya hanya mengandalkan Allah. Dengan pengenalan akan kebesaran Allah, di sanalah kita mampu berkata, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia." Oleh karena itu, lakukanlah yang baik, karena kita akan menuai yang baik. Tetapi melakukan yang tidak baik akan menuai yang tidak baik pula. Andalkanlah Yesus dalam mengatasi berbagai gejolak dan pergumulan hidupmu. Jangan biarkan iblis mengambil keuntungan atas hidup kita. Karena dengan hal yang kita hadapi sekarang ini, hidup harus terus berjalan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami mengatasi masalah kehidupan yang kami pergumulkan. Tetaplah serta kami dan berkatilah kami, ya Tuhan. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.